Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, Tuhan memberkati kita, dan biarlah hari ini menjadi hari yang penuh kemurahan kebaikan Tuhan, hari yang menjadi mujizat, karena kita menyerahkan hari ini dan melibatkan Tuhan di hari ini dengan kita memulainya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan mari kita akan kembali belajar saat teduh kita tentang maksud abadi Allah. Kita terus sedang belajar bahwa maksud abadi Allah, kata abadi sudah kita pelajari sesuatu yang sudah ada sementara yang lain belum ada. Karena keabadian itu sama dengan kekekalan. Kekal artinya bahwa dia tetap akan terus ada biarpun segala sesuatunya berubah dan akan lenyap. Tetapi keabadian atau kekekalan dan maksud abadi adalah sesuatu yang kekal, sesuatu yang tidak akan pernah hilang, walaupun banyak hal akan hilang, langit bumi akan lenyap, tetapi Allah dengan maksudnya tidak akan pernah bisa berubah. Rencananya, maksudnya di dalam hidup kita tidak akan pernah berubah, kecuali kita yang menolaknya, melarikan diri. Dan itulah yang dilakukan oleh iblis untuk mengeluarkan kita dari maksud abadi Allah. Karena itu, untuk mengerti maksud abadi Allah, kita perlu kembali sebelum segala sesuatunya ada. Karena itu di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26, kalau di Kejadian 1 ayat 1 kita sudah membaca bahwa pada mulanya adalah Allah. Dan ketika Tuhan menyatakan dirinya ingin menciptakan manusia, dia berkata, marilah kita, baiklah kita, berfirmanlah Allah, baiklah kita. Secara bersama-sama, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saya percaya seperti ungkapan Rasul Paulus bahwa tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tuhan menyelamatkan kita bukan sekedar untuk supaya kita diberkati, berkelimpahan, tetapi Tuhan menyelamatkan kita untuk mengembalikan kita kembali kepada maksud dan rencananya di awal. Nah, ketika Tuhan menciptakan kita, ingat Allah itu adalah kasih. Karena itu manusia kita didesain untuk hidup mengasihi Allah. Karena itu hukum yang pertama dan terutama dan hukum yang sama dengan itu adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ketika orang-orang datang, hukum apa yang terutama? Yesus berkata, hukum yang pertama dan terutama adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan itu semua isi Alkitab tergantung di situ. Karena itu kalau kita memperhatikan di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34-35, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ingat bahwa tanpa kasih, saudara boleh punya iman, saudara boleh punya pengorbanan, saudara boleh punya apa saja, tetapi kalau kita tidak hidup di dalam maksud Allah, yaitu saling mengasihi atau kasih, maka sebenarnya kita hanya gong yang berbunyi nyaring, hanya gemerincing. Ya, kita kehilangan esensi. Jadi esensi kekristenan, esensi kepengikutan kita kepada Tuhan, esensi daripada keberadaan kita, umat ciptaannya adalah kita mengasihi Allah, mengasihi sesama. Dan kita lihat Rasul Paulus ketika dia diubah Tuhan, hal yang pertama terjadi dalam hidupnya adalah dia begitu mengasihi Allah dan dia begitu mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi sesama. Karena itu marilah kita tinggal di dalam Kristus, di dalam pokok kehidupan, di dalam pokok kebenaran. Dan Allah itu disebut kasih. Karena itu kita perlu tinggal di dalam Dia, di dalam kasih-Nya, sehingga sukacita kita menjadi penuh. Karena itu Bapak Ibu, dunia bisa bercerita tentang kasih, tetapi dunia gagal mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Karena ketika wujud keinginannya atau keinginannya tidak terwujud, dia bisa kecewa, dia bisa marah. Karena itu bahwa perintah itu adalah supaya kita hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya dalam 2 Yohanes 1 ayat 6b. Jadi inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih. Jadi ada banyak definisi yang disampaikan oleh orang-orang pintar. Dan
Mereka berkata bahwa cinta menyembuhkan orang, baik mereka yang memberi ataupun yang menerima. Secara logika pengertian ini mungkin saja bisa kita terima, tapi saudara harus mengerti bahwa pandangan Tuhan akan cinta kasih itu adalah sesuatu yang sempurna. Kasih bisa melenyapkan ketakutan, bahkan kasih bisa melampaui aniaya, penderitaan yang kita alami. Dia melampaui bisa dari perasaan sakit. Makanya orang-orang Kristen di masa itu, karena mereka begitu mengasihi Tuhan, mereka tidak takut dengan penderitaan. Daniel tidak takut dengan goa singa. Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka, saudaraku, mengasihi Tuhan melampaui apapun yang ada di dunia, apapun yang mereka akan hadapi, nyawa mereka sekalipun. Jadi kasih kepada Allah itu melampaui ketakutan. Kasih kepada Allah melampaui penderitaan. Kasih kepada Allah melampaui apapun saja. Makanya Rasul Paulus, tidak ada yang bisa menghalangi kasih. Dan inilah yang didoakan Paulus di Efesus itu, saudaraku, bahwa aku berdoa supaya kamu bersama orang kudus, ayat hafalan kita, untuk mengerti lebar, panjang, dalam luasnya kasih Allah yang tak terselami dengan akal pikiran kita. Makanya itu saudara perlu mengerti bahwa kasih adalah perintah. Perintah itu cuma dua gendangnya, saudara taat atau tidak taat. Dan Tuhan memerintahkan bahwa supaya kita mengasihi Allah, mengasihi sesama. Inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dalam 2 Yohanes 1 ayat 6a. Jadi saudara, perintahnya adalah kita hidup. Kita harus hidup mentaati perintahnya, dan perintahnya itu adalah mengasihi sesama. Karena itu kita perlu hidup dalam kualitas Allah. Allah itu adalah kasih. Nah, mungkin kita nggak akan selalu bisa mengkontrol emosi kita. Dan Tuhan pun tak mungkin selalu memerintahkan kita untuk melakukan segala sesuatunya. Bayangin, saudaraku, bagaimana kalau Tuhan harus memerintahkan seorang anak kecil yang nangis supaya tiba-tiba senang. Katanya, aku perintahkan kau senang. Nah, sekalipun Tuhan punya kuasa melakukan hal ini, Dia memilih supaya kita sendiri yang berinisiatif melakukannya. Dia memberi perintah. Begitu juga dengan mengasihi Tuhan. Mau kita mengasihi orang lain lebih dulu, tapi kita harus mengerti ini perintah. Kasih adalah sebuah perintah. Kasih bukan pilihan. Makanya ketika Paulus juga berkata bahwa kejarlah kasih, usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh. Jadi pelayanan, mujizat, semua karunia itu harus didasari oleh yang namanya lebih dulu kasih. Jadi kasih ini adalah sebuah perintah, bukan pilihan. Kasih bukan perasaan. Kasih adalah tindakan. Cinta adalah dibuktikan oleh tindakan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi setiap hari Tuhan mengajar, menyediakan kesempatan supaya kita bisa menunjukkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Jadi saudara, kita jangan mengabaikan perintah Tuhan. Dan kasih merupakan sebuah tindakan keputusan, tapi juga adalah sebuah komitmen bahwa Allah adalah kasih. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah ada di dalam dia. Dalam Yohanes 4 ayat 16b, bahwa Allah adalah 1 Yohanes 4 ayat 16b, bahwa Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Jadi Bapak Ibu, perhatikan baik-baik bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu akan mempengaruhi hubungan kita dengan sesama. Jadi kita perlu berkomitmen hidup di dalam kasih. Dan kalau kita hidup di dalam kasih, kita sedang menyatu dengan Tuhan. Jadi mari saudara-saudaraku, kita sedang belajar untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau, Tuhan maksudkan. Karena itu Paulus berkata, sebab kasih Kristuslah yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Karena itu saudara-saudaraku, mari hidup kita selalu dikuasai dan digerakkan oleh kasih saja, bukan oleh pengertian, bukan oleh kehebatan, kejagoan kita. Karena kasih manusia pasti akan berakhir mentok. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, berkati pengertian hari ini bahwa maksud abadimu supaya kami hidup di dalam karakteristik sebagai manusia yang diciptakan segambar dengan Engkau. Allah adalah kasih, supaya kami hidup di dalam kasih. Kasih bukan pilihan. Kasih adalah sebuah tindakan. Kami hanya butuh mentaati. Pilihannya ada pada kami. Dan Kristus telah mati supaya kami hidup
tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi hidup bagi Allah, mengasihimu dan mengasihi sesama. Tuhan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan di hati kami. Ada damai turun di setiap anak-anak-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.